Iya. Kita punya sertifikat hak milik pun kan tetap aja kita bayar PBB segala macam. Dan kalau misalkan pemerintah mau pakai nih, tempat rumah gua nih mau dipakai buat stasiun MRT misalkan, gusur juga. Sama bedanya aja. Apa? Harganya lebih tinggi. Ya itu aja gitu. Cuma balik lagi kalau kita nggak punya uang mau beli rumah seperti itu dengan cara KPR, ya menurut gua mungkin kontrak aja ya. Karena kan anggap aja kalau kita nggak mampu beli cash, ya memang belum pantas punya rumah, itu aja. Halo Sobat Movitness, dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Kali ini ada bahasan yang menarik nih Sobat Movitness. Pasti Sobat Movitness yang usianya di 25 ke atas, atau ya Gen Z akhir milenial gitu lah ya, itu pasti lah ya, pengen yang namanya punya rumah sendiri. Betul apa enggak? Pasti betul. Semua orang masih pengen punya. Iya, punya rumah ya kan bermacam-macam ya. Ada yang uangnya banyak langsung beli. Ada juga yang nyicil atau KPR. Tapi ada juga yang tiba-tiba dapat warisan gitu. Nah, warisan mah beda. Nah, ini tapi kita mau ngomongin soal KPR nih. Nah, ini Om Henry. KPR itu sepertinya memiliki jebakan nih Om Henry. Jadi hati-hati nih ya bagi Sobat Movitness yang merencanakan KPR. Coba kita dengarkan nih, kira-kira ada kaitan nggak antara KPR dan nabung emas? Kalau tadi nih, pertanyaan pertama nih, bener nggak sih kalau kita KPR itu kita kayak kejebak gitu dalam apa ya istilahnya sistem yang ada di KPR tuh Om Henry? Itu bener banget Cud ya. Bener. Jadi sistem kita tuh gini loh, gue menggambarkan kita KPR itu kayak menyerahkan separuh jiwa kita nih, gitu ya, untuk bank. Kayak gitu gimana tuh maksudnya? Iyalah, sekarang ketika kita mulai mencicil gitu kan, apalagi kalau di bunganya KPR itu kan selalu fluktuatif gitu kan. Nah, sekarang kita bayar misalkan 3 juta per bulan gitu ya. 2 tahun lagi mungkin nggak 3 juta tuh, udah naik udah hampir 4 juta mungkin ya. Jadi energi kita itu habis ke sana doang gitu. Dan itu kita akan biasanya kan dikunci 15 sampai 20 tahun ya. Bahkan ada yang sampai 25 tahun, Jun. Bayangin tuh, jiwa kita terkunci, terikat gitu kan sampai sekian tahun lamanya. Dan yang paling terjebak juga itu, Zud, terkait dengan bunga. Tadi kan gue ngomong bunga ya. Nah, orang bayar KPR itu nggak sadar, misalkan dia udah bayar sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu. Tapi kok cuma segini sih yang sudah terbayar. Nah, pokoknya cuma segini yang terbayar ya. Itulah, teman-teman tuh bayar bunganya doang di awal. Bunganya yang banyak tuh. Nanti semakin itu namanya sistem bunga menurun. Bunga menurun. Iya, sistem bunga menurun, Zud. Jadi ya seperti itulah, kita awalnya besar gitu. Awalnya besar bunganya gitu kan, kita bunganya lama-lama kecil. Pokoknya kecil nanti pokoknya naik gitu. Iya, pokok makin akhir makin naik. Nah, itulah. Jadi kita mulai terkunci. Udah gitu kan juga kita jadi nggak fleksibel gitu dengan adanya cicilan seperti itu ya. Misalkan kita punya rezeki pindah kerja atau apa segala macam gitu kan. Nah, ini gimana nih, masih dikunci. Kejebak ya. Masih kejebak tuh. Benar. Jadi ya benar ya. Kalau misalnya setiap orang gitu ya udah jelas dia ya kerjaannya tetap mungkin agak mending lah ya. Artinya dia di situ terus dan ketaker. Tapi kalau yang ya mohon maaf ya swasta, apalagi sekarang lagi banyak layoff, kan ngeri ya. Misalnya biasanya pendapatan 10 juta. Ya, pendapatan mungkin menurun atau misalkan kita lagi kena musibah, dipecat ya apa gitu ya, nggak punya penghasilan. Nah, itulah yang bikin kita menjebak dalam satu keterikatan di sebuah sistem yang namanya KPR. Udah gitu juga nggak sedikit juga Zud, KPR itu yang bermasalah gitu ya. Yang bermasalah tuh biasanya developernya. Nah, kadang kita ada yang juga nih yang nggak sadar ya. Mungkin kita yang selama ini kita bayar angsurannya itu kita hanya bayar bangunannya tok. Tanahnya masih belum jelas. Oh, ada juga ya? Ada juga. Makanya kan di daerah Bekasi itu banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer itu banyak bermasalah tuh. Tanahnya masih belum diubah. Ujung-ujungnya sengketa lah ibaratnya ya. Iya, ada yang digusur itu kan ya? Digusur tuh. Padahal sudah bayar, ternyata tanahnya masih belum bebas gitu ya. Betul. Ya kurang lebih seperti itulah jebakan-jebakannya ya. Jebakannya udah jelas ya Sobat Movitness-nya. Kemudian ini
kira-kira risiko yang paling besar tuh apa sih ketika kita berani mengambil keputusan untuk aku mau KPR nih? Apa nih kira-kira Om Henry? Yang pertama tuh kalau bagi teman-teman yang muslim udah pasti riba ya, gitu ya. Ya entah yang nanti ada yang syariah atau apa ya, mungkin anggap aja yang konvensional ya, konvensional seperti itu. Terus tadi resikonya apalagi? Resikonya kalau misalkan kita nggak mampu bayar, gagal bayar gitu, karena kan nggak ada yang bisa memastikan kita bakal aman gitu ya ke depannya. Entah pekerjaan kita yang nggak aman atau misalkan kita kena sakit keras yang bikin kita nggak mampu bekerja terus dipecat. Jadi ibaratnya nggak ada yang aman lah. Ibaratnya gini, kalau teman-teman pengen punya rumah, lebih baik sih sebenarnya cash ya. Cuma kan memang berat gitu kan. Tapi dibandingkan kita KPR, nyicil, kalau menurut gua masih lebih baik kita ngontrak tuh. Lebih fleksibel, lebih aman. Nah sekarang gini, bayangin deh, misalnya kita KPR nih, udah terkunci sampai dengan 20 tahun. Udah gitu, ternyata kita masuk di lingkungan yang salah. Nah, lingkungan yang salah ini bikin kita nggak betah, mau ngapain? Mau pindah. Ini harus selesai nih, sampai habis ya kan, mau pindah gitu. Kadang kita nggak tahu kan, belum overcredit mungkin. Jadi. Ya mungkin overcredit ya, tapi kan itu jadi repot gitu kan. Iya, nggak sefleksibel kayak kita ngontrak. Udah gitu kalau ngontrak juga selisihnya itu kita masih banyak kan kalau orang ngontrak, biaya ngontrak di Indonesia itu kan sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Dia itu umumnya 5% dari harga properti. Bahkan bisa turun lagi nih, tergantung dengan kondisi lingkungan sekitar ya, lingkungan, kondisi bangunan. Jadi biaya sewa itu bisa lebih murah gitu loh dibandingkan dengan biaya kita cicil KPR. Itu sih. Tapi mungkin seperti ini ya. Jadi sebenarnya ya kalaupun mau KPR seperti benar ya silakan. Mungkin ada yang berpandangan seperti ini. Ketika mereka KPR itu seakan-akan nih misalnya dia katakanlah punya uang 5 juta gitu kan. 5 juta itu dia cicilkan ke KPR tuh ya dia menganggap oh nanti ini akan menjadi milikku. Tapi kalau misalnya ngontrak kan katakanlah dia punya uang 5 juta dikasihkan nih untuk ngontrak nih 5 juta. Oh nanti tetap punya orang lain seperti itu sih mindsetnya. Itu banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal sadar nggak? Oke. Sebenarnya kita cicil rumah dengan cara KPR, itu rumah belum punya kita, Zul. Banyak kasus juga. Oh iya, benar. Sertifikatnya itu malah digadaikan oleh bank. Iya, karena memang karena bukan punya kita. Bukan punya kita, diambil bank soalnya. Ibarat kalau gue sih lebih gampangnya gini. Kalau teman-teman ambil KPR, ya udah teman-teman kontraknya sama bank. Kalau teman-teman sewa rumah atau kontrak rumah ya sewanya sama pemilik rumahnya gitu aja sih. Tapi tambahannya di endingnya adalah endingnya kalau kontrak yang tanpa KPR itu si penyewa tadi atau yang ngajukan uang tadi rumahnya nggak bisa dimiliki. Tapi kalau yang si KPR endingnya rumahnya dimiliki itu ya, sih. Endingnya di situ sih. Tapi balik lagi ke point of view masing-masing dan kemampuan orang masing-masing juga ya. Tapi kalau menurut gua di kita ini sebenarnya nggak ada yang bisa kita miliki juga ya. Karena ya ini versi gua Zut ya. Kita punya sertifikat hak milik pun kan tetap aja kita bayar PBB segala macam, dan kalau misalkan pemerintah mau pakai nih tempat gua, rumah gua nih mau dipakai buat stasiun MRT misalkan, busur juga sama bedanya aja. Apa harganya lebih tinggi. Ya itu aja gitu. Cuma kan balik lagi kalau kita nggak punya uang mau beli rumah seperti itu dengan cara KPR ya menurut gua mungkin kontrak aja ya. Karena kan anggap aja kalau kita nggak mampu beli cash ya memang belum pantas punya rumah, itu aja. Kalau dilihat dari resikonya tadi berarti memang lebih baik kita ngontrak terus aja ya Om ya, nggak usah KPR. Kalau belum ada tadi duit cash yang cukup untuk beli rumah ya. Ya karena memang kasarnya begitu Zut. Ya udah kalau emang nggak mampu gimana, ngontrak aja sampai mati. Karena kan kadang-kadang kita suka bandingin sama orang-orang di sekitar kita ya. Dia punya rumah nih gitu kan. Pasti udah ini nih udah enak, udah settle gitu. Padahal belum tentu, bisa jadi cash dia minus gara-gara bayarin itu rumah. Terus ada juga orang yang ngontrak hidupnya sederhana, tapi dia nggak punya utang, nggak punya cicilan, enak, nggak perlu ngencengin ikat pinggang tiap bulan gitu kan. Malah hidupnya lebih merdeka yang ngontrak gitu, cash dia banyak, dia nggak punya beban gitu kan. Terus kalau terjadi sesuatu dia bisa lebih fleksibel dibanding yang punya rumah tersebut. Lebih ke situ sih. Tadi soalnya, iya. Nah ini kaitannya dengan tadi ya, gimana punya tabungan, terus uangnya sebaiknya diapain daripada misalnya ngontrak KPR 5 juta, ngontrak 3 juta ada selisih. Apakah ini mending nabung emas saja ya Om ya? Ya, itu dia sih untuk menyikapi ini. Benar. Jadi di konten Movit sebenarnya itu yang awal-awal tuh itu pernah ada satu case yang memang orang nabung emas ya, nyiapin gitu ya.
dia bisa tuh sampai akhirnya bisa punya rumah secara cash gitu dari nabung emas. Waduh. Nah tapi tergantung zaman ya teman-teman. Kalau waktu itu memang masih emas harganya masih murah gitu kan, masih per gramnya tuh kayak masih 600.000 lah, malah di bawah itu gitu kan. Kalau sekarang kan udah jauh lebih berat ya tekanan hidup ya, mungkin agak berbeda gitu. Kalaupun kita mau beli rumah dengan nabung emas ya mau nggak mau nabungnya tiap bulan harus gede, nggak bisa kayak setiap bulan cuma nabung 1 gram gitu ya, 0,5 gram nggak ketemu gitu. Iya, jadi salah satu solusinya jangan lupa untuk menyisihkan pendapatan dari Sobat Movitners untuk beli emas. Karena benar kata Om Hendri tadi, ada kok yang orang memang niat nabung, lihat emas, dan berniat dia pengen beli rumah, kesampaian. Jadi jangan terlalu mikir, wah emas ya lama. Tapi kan tadi ingat, emas itu ketika ditabung, maksudnya kita nabung emas itu menjaga inflasi dan nilainya tetap. Kalau misalnya Sobat Movitners tetap menjaga uangnya dalam bentuk uang kertas, terkikis, betul. Makanya itu salah satu solusi. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, kalau misalnya kita nggak beli rumah sekarang, nanti kan terus naik tuh. Nah itu dia, itu yang sering ditanyain juga kan, tuh. Takut kan? Waduh, harga rumah nih. Misalnya aku ingat banget di tahun 2014 itu kalau nggak salah temanku beli rumah itu di daerah Sawangan itu 250 juta 2014 atau 2015. Okay. Sekarang itu udah hampir 500-an kali ya. Naiknya lumayan udah 2 kali lipat. Nah, kadang ada ketakutan seperti itu. Kenapa mereka pengen cepat memiliki rumah? Begitu Om. Iya, itu bener banget sih. Jadi gini, ketika harga rumah naik, teman-teman juga harus ingat emas juga ikut naik. Sama, emas juga ikut naik. Nah, kadang yang suka orang-orang lupa gitu ya, memang harga properti itu naik gitu kan. Tapi pertama yang naik itu tanahnya yang naik. Ya. Nilai bangunan tuh nggak naik. Justru ketika harga semakin tinggi seperti itu, dia itu makin nggak liquid tuh. Sekarang rumah, misal beli 250 juta, sekian 10 tahun gitu kan, tiba-tiba harga udah 700 juta gitu. Terus di harga setinggi itu ada orang yang beli nggak gitu loh. Belum tentu. Ini cash yang ratusan juta, apalagi cash yang harga miliaran gitu kan. Dulu beli 1 miliar, sekarang harga udah 6 miliar. Ada yang beli nggak gitu. Nah, jualnya aja setengah mati gitu. Bahkan kadang yang sering terjadi adalah saking udah BU-nya nih, udah butuhnya gitu kan. Ya udah dah, gue jual murah aja deh gitu. Yang penting laku gitu kan. Ya bisa jadi yang tadinya beli 2,5 harusnya sekarang bisa dijual 500 gitu kan. Ya udah deh 300 gitu kan. Ya malah turun kan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir teman-teman, karena gini, ini sebagai gambaran juga Sud ya. Tahun 2016 itu harga 1 kilogram emas masih 600 juta. Jadi 2016 teman-teman kalau punya 1 kilo bisa beli rumah yang harganya 600 juta gitu ya. Sekarang 1 kilo itu udah 1,9 miliar. Artinya apa? Kalau itu didiemin aja sama teman-teman ya, teman-teman malah rumahnya itu bisa yang lebih tinggi lagi nilainya gitu kan. Dengan kilogram emas yang masih sama batangannya, cuma 1 kilo modalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Tuh, jadi yang beranggapan nanti kalau misalnya kita nggak beli rumah naik terus, sama emas juga kalau kita nggak nabung emas nanti semakin naik. Betul. Artinya udah sama-sama mulainya sekarang. Nah, emas lebih baiknya apa tadi? Liquid, sangat liquid. Mau misalnya nih ya, Sobat Movitners punya emas 2 kilo, 3 kilo, tetap ada yang mau beli. Dan ya udah, datang aja ke pasar atau toko emas besar. Ada yang pasti ada yang beli. Ada kita jual ya ada yang beli gitu. Tapi kalau rumah benar kata Om Hendri, harganya awalnya 1 miliar, sekarang 6 miliar. Siapa yang mau beli gitu? Siapa yang mau beli? Udah gitu satu lagi Sud. Kalau rumah itu tidak produktif gitu kan, itu akan hanya jadi mencekek leher kita aja terus sampai cicilannya selesai. Kecuali produktif kan, rata-rata kan orang yang KPR atau beli rumah itu kan buat ditinggali sendiri ya. Bener. Jadi gue boleh bilang mungkin bukan rumah produktif gitu yang dipakai untuk disewakan, dikontrakan atau dipakai tempat usaha kayak gitu kan. Jadi jatuhnya tuh ya siap-siap aja gitu akan mencekik kita sampai cicilannya selesai. Tuh, dengerin tuh Sobat Movitners. Terkait dengan rumah nih ya, kan tadi kita bilang naik terus. Jadinya gimana nih Om? Sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk beli rumah kalau bukan sekarang? Ya, waktu terbaik untuk beli rumah itu sebenarnya gini Zud. Gue nggak menutup kemungkinan ya untuk teman-teman yang tetap pengen KPR gitu ya. Ya oke lah, masih ada toleransi lah gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Dengan catatan
kita masih punya aset senilai 40% dari harga rumah. Gimana tuh maksudnya? Ya misalkan kita punya tabungan emas nih, nilainya 40% dari harga rumah gitu. Misalkan rumahnya 1 miliar gitu, kita punya 400 juta gitu kan. Jadi modal di depan itu kita udah gede gitu kan, udah gede dan udah bisa kita pastikan kalau kita udah punya income segitu, kan biasanya kita yang tahu sendiri ya, ke depannya proyeksinya seperti apa keuangan kita, apakah kita punya pendapatan masih aman atau enggak kayak gitu kan. Nah, paling enggak kalau gua asumsiin kalau kita sudah punya 40% dari harga rumah, ya paling tidak keuangan kita tuh udah settle gitu ya, udah aman. Nah itu bolehlah kita combine gitu kan, langsung kita cairkan emas kita, atau misalkan kita punya uang cash ya langsung aja uang cash. Jadi pada saat kita mencicil kita hanya tinggal sisanya aja tuh, tinggal sedikit gitu kan, karena kita DP-nya besar. Jadi bulanannya tuh jadi lebih kecil dan jangka waktunya juga mungkin kita bisa lebih singkat gitu ya. Jadi berapa tahun tuh? Ya anggap aja misalkan 10 tahun gitu ya. Itu singkat ya? Singkat, 10 tahun termasuk singkat sih. Umurnya berapa? Rumah itu kan biasanya 15 sampai 20. Oh. Standarnya segitu. Bahkan kalau bisa lebih pendek lagi dari 10 tahun itu bisa lebih bagus. Misalkan kayak 6 tahun, 7 tahun gitu. Cuma kan kalau semakin pendek ya berarti kan bulanannya besar ya kan Cut ya. Nah itulah kayak gitu. Jadi paling nggak secara keuangan kita sudah settle 40%, terus kita yakin nih sampai cicilan selesai itu kita masih aman lah keuangannya. Plus tadi ya nyicil bulanan tuh nggak membebankan kita. Ya kalau misalkan bulanannya misalkan bulanan 5 juta gitu kan, income kita hanya 7 juta 8 juta, mati loh gitu kan, jadi nggak bisa kayak gitu. Nah itu kalau dari versi gue Zut ya. Kalau dari lu sendiri deh menanggapi KPR ini gimana nih? Kan kita kan karena berlomba sama waktu ya, umur semakin bertambah gitu kan, pasti pengen dong punya rumah gitu kan, apalagi kita bisa beli yang masih ada deket-deket dengan kota lah gitu ya, nggak jauh-jauh amat. Jadi kalau kita kerja tuh lebih mudah. Kalau menurut lo gimana? Ya sebenarnya sih ya, kalau soal beli rumah itu kalau bisa memang ada cash sih. Udah beli cash, karena ya kalau misalnya kita KPR itu nanti jatuhnya yang rumah yang kita bayarkan itu bisa 2-3 kali lipat gitu kan. Hasilnya harganya 500 juta. Tapi itu bisa jadi 1 miliar atau 1,5 miliar. Betul, gitu. 2-3 kali lipat. Betul. Jadi salah satu caranya memang alangkah baiknya kalau beli pakai cash. Nggak harus yang bagus nggak apa-apa kan. Tapi ya memang agak minggir sedikit sih. Beli yang 300 juta mungkin kan bisa nih. Ataupun kalau mau KPR ya tadi apa yang disampaikan Om tadi, jangkanya paling nggak DP-nya besar banget, terus cuman 5 tahun gitu lah ya, atau 3 tahun udah selesai. Jadi nggak terlalu besar gitu ya selisihnya yang kita beli di awal dan nanti endingnya itu berapa. Iya. Begitu sih Om Henry. Iya bener sih. Jadi kalau gue sih cuma mau ngingetin kembali ya teman-teman ya, artinya gini, kita ngontrak, kita ngekos itu nggak masalah loh sebenarnya gitu ya. Itu bukan jadi patokan ya. Jadi jangan pernah melihat perbandingan ya antara orang lain, teman kita atau lingkungan kita kayak gitu kan. Sebenarnya itu nggak usah dilihat jadi perbandingan. Oh si A sudah punya rumah, oh si B sudah punya apa gitu kan. Nah lebih baik bandingkan aja sama diri kita. Kalau menurut gue sih lebih baik daripada kita pusing nyicil kayak gitu 15-20 tahun. Mendingan sih ngontrak atau ngekos gitu kan. Tapi kita bisa punya tabungan emas atau tabungan di investasi lain itu lebih banyak. Terus setiap bulan tenang-tenang aja, tabungan gue banyak, cash gue banyak gitu kan, daripada dia yang KPR masih pusing gitu kan. Kita ajak nongkrong aja kadang-kadang susah, kenapa nggak ada duit gitu. Iya betul, gitu. Tapi namanya manusia sih, iya, ada ego. Misalnya tadi secara umum, apalagi di kampung atau di desa gitu ya. Itu lo udah punya rumah, ini lo udah punya kerja deh. Kok kamu kerja bertahun-tahun kok belum punya kan? Aduh gimana ya? Jadi akhirnya apa? Dia merelakan apapun yang terjadi. Kepancing ya, aku panas ya. Beli. Dan mereka yang beli yang ini akhirnya bilang, aku sekarang udah punya rumah loh. Meskipun KPR itu ada rasa kebanggaan sih Om Henry, karena seperti itu. Yang dirasakan gitu ya biasanya. Oke, jadi ini sebelum penutup nih Om Henry. Kesimpulannya jadi seperti apa nih antara kita lebih memilih untuk KPR nabung emas? Ya, jadi gini, kalau untuk kesimpulannya sendiri dari gue ya, lebih baik kalau memang kita belum mampu, itu nggak usah KPR. Kalau belum mampu? Kalau belum mampu, nabung emas aja. Usahain kalau misalkan kita mau beli rumah, ya tadi yang gue sampaikan ya, kalau kita sudah punya paling tidak 40% cash lah untuk membeli rumah itu. Atau nunggu aja sampai kita memang benar-benar punya cashnya gitu. Jadi sementara kita belum punya uang gitu kan, misalkan yang teman-teman usianya masih muda deh gitu, yang 25 tahun. Nabung aja, targetin dari 25 tahun nanti di umur berapa mau beli rumah. Misalkan di umur 35 udah kecapai itu mau beli rumah.
ya udah beli di umur 35. Dengan catatan setiap tahun atau setiap bulan yang bisa kita tabungkan di emas ataupun instrumen investasi lainnya itu bisa semakin bertambah gitu ya. Jadi jangan kayak nabungnya 0,5 ya sampai kapan juga nggak ketemu, paling dapatnya nanti beli mobil doang gitu kan, beli mobil yang second kayak gitu. Kalau rumah nggak dapat lah gitu, karena kan pasti kita pengen punya rumah yang dekat dengan tempat kerja kita gitu kan. Ada sih ya murah ya, rumah-rumah 200 juta masih ada, cuma di Bekasi ujung lah, kita kerjanya di Jakarta di Sudirman, dari Bekasi ujung waktu kita ya kan ongkosnya tuh udah habis semuanya. Jadi bener, ibaratnya tua di jalan ya. Tua di jalan kan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi usahain daripada kita punya cicilan yang bikin stres, mendingan kita punya tabungan atau uang cash yang banyak. Gitu sih. Nah tuh, jadi dari diskusi awal sampai akhir tadi, memang kalau yang paling pas itu adalah beli rumah ketika sudah ada uangnya dan kalau bisa cash. Kalaupun nggak bisa tadi 40% atau 50% sudah ada, ya udah nggak apa-apa KPR. Karena apa? Ini yang paling penting. Zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Betul. Kecuali nih mau fitness kerja di BUMN yang tier A gitu ya. Ya misalnya kayak Pertamina, PLN, mungkin nggak masalah. Tapi sekarang seandainya mau fitness swasta yang gonjang-ganjing gitu ya, itu harus pikir matang-matang mau KPR apa enggak. Takutnya apa? Tadi ketika tadi aku tanya sama Om Menteri, apa sih resiko terbesar? Ya kalau nggak bisa membayar, kalau nggak bisa cicilannya berhenti, ya akan disita. Itu dia. Mereka nggak mau tahu. Jadi mau fitness harus keluar dari rumah itu, kosongkan, akan dijual. Betul. Bener nggak? Betul. Nggak ada istilahnya mohon maaf, ampuni, nggak ada ampun-ampunan. Karena apa? Ya ketentuannya seperti itu. Harus bayar paling nggak setiap bulan sekian. Telat itu berapa kali? Telat aja ada dendanya kan? Nggak, maksudnya sampai berapa ininya? Dikatakan terlambat gitu. Nah, dan atau disita gitu tuh. Kurang tahu deh kalau itu ya. Nanti dicek lagi lah. Iya, pokoknya intinya adalah yang terbaik adalah jaga aman untuk ke zaman sekarang. Jangan berbangga hati ketika kerja di swasta gajinya tinggi, tahu-tahu 1 minggu kemudian kena PHK. Sekarang lagi marak PHK, dan tetap jaga tabungan dari Sobat Fitness. Syukur-syukur konsisten untuk nabung emas, walaupun sedikit tidak masalah. Yang penting ada disisihkan, mau 100.000, 200.000 silakan ya. Yang penting ada, jangan sampai nggak ada tabungan. Karena apa? Ya masa depan kita nggak ada yang tahu. Paling nggak persiapan kita itu lebih bagus ya, betul. Untuk menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian. Apalagi perang di Timur Tengah itu sedang panas, bergejolak ya. Emas harusnya menjadi salah satu komoditi yang menjadi alternatif untuk menjaga kestabilan. Begitu ya, Menteri? Betul banget. Oke, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tongkrongin terus dan Move Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya konten ini, sehingga kita masih tetap selalu semangat untuk membuat konten yang bermanfaat bagi semuanya. Oke, tongkrongin terus channel Move Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.